Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Cita Yasmin akan menemani Anda dalam program News Minute. Informasi pertama diawali dengan ribuan massa yang datang dari beragam kota di Jawa Barat gelar aksi bela Palestina. Aksi yang mengusung Global Day of Action to End Israel Genocides, 100 hari genosida Gaza yang dilakukan di area Gedung Sate Bandung Sabtu pagi kemarin. Inilah suasana aksi bela Palestina yang digelar di depan Gedung Sate Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Gaungan doa untuk Palestina tak henti-hentinya disuarakan pendukung Palestina yang datang dari berbagai kota di Jawa Barat. Ribuan lebih masyarakat hadir dari berbagai elemen yang melibatkan 100 lebih organisasi masyarakat Islam. Mereka tak lelah mengibarkan bendera Palestina dan juga membawa alat peraga yang bertuliskan Free Palestine. Aksi serupa dilaksanakan secara serentak di 11 negara sebagai pesan kesedihan atas 100 hari genosida Israel kepada Gaza dan juga sebagai upaya mendukung Palestina. Ardiansyah selaku koordinator aksi mengatakan bahwa seluruh elemen bangsa, terutama yang terhubung dengan kegiatan tersebut, mengutuk dan menolak gerakan genosida yang dilakukan Israel. Pertama, kita ingin menyatakan sikap nanti ya dari Majelis Ormas Islam bahwa seluruh elemen bangsa, khususnya yang tergabung dalam MOI, itu menolak dan mengutuk ya tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel serta negara-negara sekutu ya, termasuk Amerika, Jerman, Inggris, Perancis. Maka kita ingin menyatakan mengutuk sikap itu ya. Yang kedua, kita juga ingin menyampaikan dan menyatakan sikap ya bahwa kita itu akan tetap menyuarakan Palestina sampai Palestina merdeka. Pada kesempatan yang sama, Acep Lulu atau yang akrab disapa Kang Acel sebagai founder Bayi dan juga Ayah Hebat mengakui masyarakat Jawa Barat memiliki antusias yang cukup besar dalam membela Palestina. Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa yang namanya Muslim itu bersaudara, maka bukan hanya milik umat Islam saja Palestina itu, tapi juga milik kita semuanya. Bahkan Presiden Recep Tayyip Erdogan itu mengatakan bahwa tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi seorang manusia saja. Seperti diketahui, aksi bela Palestina tersebut sudah dimulai sejak pukul 6 pagi yang diisi oleh orasi dari para ketua organisasi Islam di Jawa Barat. Dan aksi berakhir sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota berhasil menciduk 2 orang pelaku penganiayaan seorang sopir angkutan umum hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dian dan Yanto, warga Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, diamankan anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota usai menganiaya seorang sopir angkutan umum bernama Yaya Sutardi, warga Kota Banjar, Jawa Barat, hingga tewas. Hanya dalam waktu 12 jam, kedua orang pelaku penganiayaan sopir angkot ini berhasil diciduk petugas hingga bagian kaki mereka dihadiahi timah panas. Polisi menyebut motif penganiayaan karena pelaku merasa kesal terhadap korban yang dianggap mengadu domba ayahnya dengan warga lain. Korban dituduh memfitnah telah menyebarkan informasi tantangan duel ayah pelaku dengan warga lain. Motif kami sampaikan bahwa saudara DP ini kesal terhadap korban karena diduga korban mengadu domba orang tuanya sendiri, orang tua tersangka DP dengan saksi Nawal untuk menantang berkelahi. Itu hasil yang kami temukan selama proses penyidikan yang sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian untuk pekerjaan korban sendiri adalah supir angkot. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan alat bukti pakaian yang digunakan korban. Selanjutnya, polisi masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap adanya keterlibatan pelaku lain.
Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tasikmalaya Kota dan dijerat pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman penjara 12 tahun. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Selanjutnya, belasan pengendara roda 2 terjaring razia knalpot bising atau brong di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Razia juga dilakukan kepada pedagang serta pembuat knalpot brong. Aparat gabungan kepolisian Satpol PP serta Dinas Perhubungan menggelar razia knalpot bising di Jalan Raya Ahmad Yani, Karawang, Jawa Barat. Dalam beberapa menit, belasan pemotor pun terjaring razia lantaran sepeda motornya menggunakan knalpot brong atau tidak standar. Polisi pun menahan belasan sepeda motor di lokasi razia. Bagi para pengendara yang menggunakan knalpot brong diminta untuk mengganti dengan knalpot standar. Sebagian pengendara lainnya dilakukan tilang karena tidak membawa surat kendaraan bermotor. Jadi kami bergabung dengan Pol PP yang mana kita akan melakukan penegakan Perda nomor 12 tahun 2003 dan juga Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Jadi kita bergabung antara Pol PP dan Satlantas tentang knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Standar untuk kebisingannya berapa? 80 disabel untuk cc kendaraan bermotor kurang dari 150 cc. Sementara tim gabungan lainnya merazia knalpot kepada para pedagang dan pembuat knalpot brong. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreshi melaporkan. Beralih ke informasi pemilu, saat ini relawan Prabowo Gibran yang tergabung dalam Rabu Biru untuk Indonesia menggelar cek kesehatan gratis bagi warga dan jemaah Pondok Pesantren Al-Baghdadi, Karawang, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Bertempat di Pondok Pesantren Al-Baghdadi, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, relawan Prabowo Gibran yang tergabung dalam Rabu Biru untuk Indonesia menggelar pengecekan kesehatan gratis bagi warga dan jemaah pengajian pada Sabtu kemarin. Sebelum pemeriksaan, ratusan peserta didata terlebih dahulu serta diberikan edukasi perihal kesehatan. Satu persatu mereka diperiksa kondisi fisiknya, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, jantung, gula darah, serta kadar kolesterol. Setelah diketahui penyakit yang diderita, dokter pun memberikan obat dan vitamin kepada para peserta. Sebagaimana diketahui, pengecekan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian relawan Prabowo Gibran untuk kesehatan masyarakat. Tadi diperiksa apa aja, Pak? Diperiksa gula darah, kolesterol, kemudian asam urat. Terus hasilnya, Pak? Hasilnya alhamdulillah ya sedikit ada kendala lah, ada kelebihan kolesterolnya, ada kelebihan gula darahnya yang harus diturunin. Kita tujuannya tentunya ingin adanya akses kesehatan untuk masyarakat. Di sini kita ada dari Rabu Biru, yaitu Rumah Sehat Rabu Biru untuk Indonesia. Kita pasien yang datang kurang lebih 200-300 orang. Kita sih sudah di Jakarta ya, ada beberapa daerah, kebetulan juga yang di luar kota. Kita akan terus jalankan kemungkinan beberapa titik dalam waktu satu hari, bekerja sama dengan semua relawan-relawan. Di sela-sela cek kesehatan dan pengobatan gratis, relawan Rabu Biru untuk Indonesia ini juga menyempatkan diri untuk mensosialisasikan sosok Prabowo dan Gibran. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreshi melaporkan. Masih terkait pemilu, tim ekspedisi perubahan yang digagas oleh kedua anak Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni Mikhail Azizi Baswedan dan Rahma Arifah, mengajak generasi Z Kabupaten Bandung untuk peduli terhadap politik. Selain dilakukan oleh kedua orang tuanya sebagai Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, anak-anak mereka pun turut serta turun guna menampung aspirasi masyarakat di dalam masa kampanye Pilpres ini. Kedua anak Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni Mikhail Azizi Baswedan dan Rahma Arifah, membentuk tim ekspedisi perubahan dan melakukan safari ke sejumlah daerah di tanah air, salah satunya di Kabupaten Bandung.
Di Kabupaten Bandung, tim ekspedisi perubahan mengumpulkan perwakilan OSIS tingkat SMA sederajat yang tergabung dalam Hiposis Kabupaten Bandung untuk berdiskusi dan mengajak generasi Z agar peduli terhadap politik. Iya, jadi kami di sini ketemu teman-teman dari OSIS Bandung ya. Jadi senang sekali ketemu teman-teman semua, mendengar aspirasi mereka. Alhamdulillah mereka semangat dan cita-citanya luar biasa. Ada yang bermimpi menjadi desainer, ada yang bermimpi menjadi influencer, ada yang jadi artis, ada pun yang mau terjun ke dalam politik menjadi menteri, menjadi DPR. Jadi senang sekali bahwa teman-teman mempunyai mimpi yang tinggi dan selalu ingin membawa perubahan, membawa impact yang lebih demi masyarakat Indonesia. Dalam dialog yang bertemakan generasi Z bersikap, tim ekspedisi perubahan mengusung tagline Ubah Bareng dengan harapan generasi Z menjadi salah satu bagian untuk perubahan bangsa serta masyarakat Indonesia yang semakin sejahtera. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hebi Trisnaedi melaporkan. Rayakan HUT ke-51, PDI Perjuangan merayakan secara serentak di seluruh Indonesia. Salah satunya di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di mana para caleg PDIP merayakan secara sederhana, yakni diisi oleh kegiatan bazar dan flash mob. Inilah kesederhanaan peringatan HUT PDIP ke-51 yang dilakukan oleh pengurus ranting di kawasan Jalan Tangkuban Perahu, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Perayaannya digelar cukup sederhana, yakni tiup lilin, flash mob, dan bazar sembako murah. Meski dirayakan cukup sederhana, namun suasana keceriaan begitu terasa. Caleg PDIP Dapil 3 Bandung Barat, Tio Setio Wekti mengatakan, kegiatan ini sejalan dengan instruksi yang diberikan DPP PDIP Perjuangan untuk memperingati HUT ke-51 dengan langsung bersentuhan bersama rakyat. Hari ini kita merayakan dan bersyukur bahwa di usia yang ke-51 ini PDI Perjuangan akan lebih bersemangat lagi untuk membela kebenaran dan kepentingan rakyat. Jayate, artinya kebenaran pasti menang. Karena kita tahu pada saat ini demokrasi kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Di masa kampanye ini diharapkan seluruh pihak menjalaninya dengan penuh kerukunan, kebersamaan, dan kekeluargaan demi mewujudkan NKRI yang kuat dan kokoh. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Guna meningkatkan dan mengasah kemampuan dalam dunia sepatu roda, Balance Inline Skate Bandung menggelar Pretest ITT di gelanggang olahraga Saparua Jalan Banda, Kota Bandung. Sekitar 100 atlet usia dini hadir untuk menjajal lintasan inline skate tersebut. Berlokasi di area Gor Saparua Jalan Banda, Kota Bandung, sedikitnya 100 atlet sepatu roda usia dini menjajal lintasan dalam Pretest 200 meter yang diprakarsai Balance Inline Skate. Meski masih sangat belia, namun para atlet sepatu roda ini nampak piawai dalam memacu speed lintasan. Ketua Balance Inline Skate Bandung, DJ Ahmad Nur Syamsi mengatakan, gelaran Pretest 200 meter ini sengaja digelar untuk menambah database talenta-talenta muda yang memiliki potensi dan bakat agar terdata dan nantinya bisa diikutsertakan dalam berbagai kompetensi dan kejuaraan sepatu roda. Saat ini Kota Bandung memiliki bibit-bibit yang dapat dibina untuk menjadi atlet profesional, namun banyak yang belum masuk database. Mengadakan Pretest ini, setelah itu kami akan melakukan tryout beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat, dan akan melakukan coaching klinik serta perform di beberapa sekolah dan event-event keluarga di Kota Bandung, serta di mana kami pun akan melakukan beberapa intern competition untuk member kami sendiri, biar mereka pun merasa ada reward yang membanggakan untuk kedepannya. Sementara itu, Ketua Umum Cabang Olahraga Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perserosi Kota Bandung, Eri Sudrajat menyampaikan apresiasinya pada Balance Inline Skate yang menginisiasi acara Pretest tersebut sebagai upaya untuk menggairahkan dunia sepatu roda di Kota Bandung. Betulnya seleksi ya, seleksi persiapan untuk Porprov 2026 tadi Kota Bogor. Walaupun kita sudah ada beberapa atlet yang sudah kita siapkan untuk kita bina ya, ada yang masuk ke dalam
lakcap sup ya. Jadi ada juga yang disebut tupres. Rencana ke depan akan diadakan kegiatan serupa per 3 bulan sebagai bagian dari program pencarian bibit potensial yang bisa berkancah di ajang turnamen bergengsi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Berita penutup datang dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Program Studi Pendidikan Seni Rupa yang menggelar pameran sebagai unjuk karya dari hasil para mahasiswa yang telah melaksanakan program MBKM. Pameran yang dilaksanakan selama 3 hari ini mempresentasikan bagaimana program MBKM bukan hanya tentang meraih prestasi akademis saja, tetapi juga memberikan jalan menuju keberhasilan pribadi mahasiswa dan bersiap menghadapi dunia kerja profesional. Hal ini menjadikan mahasiswa untuk mengasah keterampilan, mengejar minat pribadi, dan meninggalkan warisan berharga yang dapat diabadikan dalam arsip pendidikan. Pada pameran ini banyak menyajikan berbagai jenis karya yang dihasilkan dari setiap karya-karya di perusahaan berlisensi yang menjadikan mahasiswa berkembang sesuai bakatnya. Tujuan pameran ini tentunya ini sebagai pembuktian mahasiswa ya, apakah karya mereka itu terserap di dunia industri dan diakui. Tadi saya pribadi selaku Ketua Prodi melihat cukup bangga sebenarnya ya, karena saya amati karya-karya mereka ternyata terserap di dunia industri. Itu terbukti dari banyak laporan yang sudah masuk ke Prodi. Untuk pesertanya itu sendiri sebenarnya ada 3 angkatan. Yang pertama angkatan 2020 yang utama, terus ada dari angkatan 21 dan angkatan 19. Di sini kebetulan saya menampilkan karya tentang manajemen galeri. Jadi di situ memuat tentang bagaimana caranya mengelola galeri, arsip-arsip karya, terus pokoknya tentang pengelolaan galeri. Pameran bertajuk Plural Space ini dilaksanakan 2 gelombang dan untuk gelombang 2 akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2024. Pameran tersebut dihadiri oleh mahasiswa serta dosen-dosen yang terdiri dari Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa Warli Haryana. Selain itu juga para dosen pembimbing yang kerap memberikan wejangan serta apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menuntaskan program-programnya dan menampilkan karyanya secara maksimal. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 hanya di Inspira TV. Saya Cita Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.